Baiklah, kembali lagi dengan kelompok kami. Di sini pada kali ini, diskusi ini kita akan membahas mengenai perbedaan dan perbandingan dari ketiga konstitusi yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPU PKI dengan Konstitusi RES dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Ageng, yakni mengenai perbandingan dan perbedaan deskripsi pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPU PKI, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kepada Saudara Ageng kami persilakan. Baiklah, selamat malam kepada teman-teman. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Baiklah, melanjutkan dari diskusi kita, bahwa pada malam ini tema diskusi kita adalah mengenai perbandingan dari ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi UUD 1945 bentukan BPU PKI. Terus ada juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bahwasanya ada beberapa persamaan dari ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang mana persamaan tersebut adalah berkaitan dengan sifat dari konstitusi itu sendiri, dan juga ada dari bagian-bagian dari ketiga konstitusi itu sendiri. Oke, pertama mungkin kita cermati yang tentang sifat daripada ketiga konstitusi. Bahwa naskah awal Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu juga bersifat sementara, terbukti dari penetapan oleh BPUPKI itu sendiri. Terus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ternyata juga bersifat sementara, terbukti dari adanya pasal di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat mengenai sifatnya yang sementara pada pasal 186. Terus untuk Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ternyata juga bersifat sementara, terbukti di dalam pasal 134. Kenapa kemudian ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu bersifat sementara? Alasannya sama, adalah memang Dewan Konstituante pada saat itu belum representatif dalam menciptakan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Oke, next kita cermati ke beberapa perbedaan dari ketiga konstitusi itu. Bahwa memang meskipun terdiri dari 3 bagian, namun ketiga konstitusi tersebut ada sebuah perbedaan, yang mana UUD 1945 terdiri dari pembukaan atau preambul, terus ada batang tubuh, yang mana batang tubuh ini terdiri dari 6 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Serta yang ketiga adalah penjelasan. Sedangkan untuk Undang-Undang Dasar RIS 1949 terdiri dari yang pertama mukadimah, terus kedua batang tubuh, yang mana batang tubuh ini terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. 6 bab diantaranya, bab pertama mengatur tentang negara Republik Indonesia Serikat, bab kedua mengatur tentang Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian, bab ketiga mengatur tentang perlengkapan Republik Indonesia Serikat, bab keempat mengatur tentang pemerintahan, bab kelima konstituante, bab keenam perubahan ketentuan-ketentuan, perubahan dan juga ketentuan-ketentuan penutup, serta yang bagian ketiga berisi piagam persetujuan. Next ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang mana UUDS 1950 terdiri dari yang pertama mukadimah, terus yang kedua adalah batang tubuh. Batang tubuhnya terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. 6 bab diantaranya adalah bab pertama mengatur tentang negara Republik Indonesia, bab kedua alat-alat perlengkapan negara, bab ketiga tugas alat-alat perlengkapan negara itu sendiri, bab keempat pemerintah daerah dan daerah-daerah swapraja, bab kelima konstituante, dan bab keenam perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, serta yang bagian ketiga adalah penjelasan. Kalau kita cermati dari beberapa bagian di dalam ketiga konstitusi itu,
Meskipun ketiga konstitusi itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama terdiri dari 3 bagian, akan tetapi perbedaannya adalah pada setiap bagian itu sendiri. Kalau misalnya di UUD 1945 kita kenal pembukaan atau yang dinamakan preambul. Kalau di UUD RIS ada yang namanya mukadimah, kalau di UUDS ada juga mukadimah. Namun mukadimah di dalam UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 juga ada perbedaan. Karena mengapa? Karena nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman bahwa bentuk negara yang berlaku pada saat itu, ketika diberlakukannya konstitusi itu ternyata juga berbeda. Ada yang berbentuk serikat atau federal, tapi kemudian akan berubah kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, dari beberapa perbedaan-perbedaan tersebut, kemudian nanti tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, dan alat-alat perlengkapan serta tugas-tugas serta kewenangannya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman setelah ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ageng atas pemaparannya mengenai bagian Anda. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu ke topik ketiga mengenai perbandingan status konstitusi pada masa Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI dengan masa Konstitusi RIS dan juga pada masa Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kepada Saudara Ronaldo diberikan waktu. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan membandingkan antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950 dari segi status konstitusinya. Untuk UUD 1945 sendiri, Undang-Undang Dasar ini bersifat sementara. Dan untuk Konstitusi RIS juga bersifat sementara. Hal ini termaktub di dalam bab 5 Konstituante pada pasal 186. Dan untuk UUDS 1950 juga bersifat sementara. Hal ini termaktub dalam bab 5 pada pasal 134. Jadi di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa status dari ketiga status konstitusi ini semuanya bersifat sementara. Selanjutnya di sini saya akan membahas paham kedaulatan. Jadi dari UUD 1945 itu sendiri, kedaulatan yang dianut yaitu kedaulatan rakyat. UUD 1945 juga menganut ajaran ketuhanan meskipun tanpa penyebutan kedaulatan Tuhan dan tanpa penegasan supremasi agama tertentu. Dan juga terdapat pula aksentuasi konsep-konsep kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Untuk di Konstitusi RIS yaitu menganut kedaulatan rakyat sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 dan juga merujuk ke dalam isi pasal 98 mengenai ketentuan dari DPR. Maka dapat dikatakan bahwa paham kedaulatan yang berlaku pada saat konstitusi ini adalah paham kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama dengan DPR sebagai wakil rakyat di dalam unsur pemerintah pada saat itu. Dan untuk UUDS 1950 ada kedaulatan hukum. Hal ini termaktub dalam bab 1 pada bagian 1 pasal 1 yaitu Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum. Dan pada pasal 32 setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan yang tertulis dan kepada penguasa-penguasa. Dan selanjutnya juga termaktub bahwa yang dianut adalah kedaulatan rakyat. Hal ini terdapat dalam bab 1 pada bagian 1 pasal 2, yaitu kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat. Dan pada bagian ke-6 pada
pasal 35, yaitu kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Jadi dari ketiga konstitusi ini, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, untuk paham kedaulatan itu sendiri sama, yaitu ada kedaulatan rakyat, akan tetapi di UUDS 1950 ada tercantum juga kedaulatan hukum. Jadi perbedaannya terletak di UUDS 1950 itu sendiri. Cukup penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Ronaldo. Ya, untuk mengenai landasan falsafah ini kita bahas bersama-sama ya. Ada yang mau ngasih pandangan mungkin mengenai landasan falsafah? Yang ini mengenai ngasih pandangannya langsung aja ya, sampein. Saya Mar. Oke, Ageng. Mungkin untuk landasan falsafahnya di Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila. Mengapa? Karena di bagian pembukaan atau bagian preambul itu juga disebutkan poin-poin dari Pancasila itu sendiri. Dan itu menjadi landasan falsafah sekaligus juga menjadi ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Dan sampai saat ini masih diterapkan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan falsafah bagi Indonesia. Untuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Mungkin kalau ini konstitusi RIS aku sendiri yang nambahin ya, izin kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau tadi kan Ageng menyebutkan kalau pada Undang-Undang Dasar 45 itu yang bentukan BPPKI kan Pancasila dan falsafahnya. Di sini juga aku menanggapi pada isi mukadimah dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, yakni merujuk kepada alinea ketiga, di mana pada alinea ketiga ini jika kita cermati lebih dalam, hanya dengan perbandingan tata cara penyampaian yang berbeda, mungkin landasan falsafahnya sama dengan Undang-Undang Dasar 45 mungkin, yakni pada berlandaskan pada landasan falsafah Pancasila, di mana di sini juga disebutkan bahwa berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, di mana 5 hal yang disampaikan pada linia ketiga tersebut sudah tercantum di dalam Pancasila. Mungkin dari saya mengenai landasan falsafah pada konstitusi RIS. Selanjutnya teman-teman, ada yang mau menanggapi tentang RIS atau mau memberikan tanggapan mengenai Undang-Undang Dasar sementara? Bisa? Mau nanggapin untuk yang UUDS boleh, Mas? Lanjut. Untuk yang landasan falsafah pada UUDS itu menurut saya itu yang mana di mana landasan falsafah itu masih bersumber dalam Pancasila. Buktinya adalah buktinya bisa kita lihat pada UUDS itu pada nilai Pancasila itu masih termaktub pada setiap nilai yang tercermin oleh alinea keempat di setiap mukadimah di UUDS. Jadi di alinea keempat di UUDS itu masih tercermin nilai Pancasila. Jadi saya beranggapan bahwa landasan falsafah pada konstitusi ini adalah Pancasila juga. Itu aja, Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada Navela. Mungkin ada yang lain dari teman-teman sekalian yang mau memberikan tanggapan? Izin. Ya, Ronaldo. Iya, jadi dari ketiga konstitusi yang sedang kita bahas itu, dari UUD 1945, Konstitusi RIS, dan juga UUDS 1950, dari yang saya kaji, yaitu saya melihat bahwa landasan falsafah dari ketiga konstitusi ini yaitu Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari mukadimah dari masing-masing konstitusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan, bahwa
Indonesia menunjukkan konsistensinya dalam landasan falsafah itu sendiri. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ronaldo. Saya menangkapnya bahwa saudara Ronaldo menyatakan bahwa dari ketiga konstitusi yang pernah berlaku, Indonesia masih konsisten dalam landasan falsafah negara, yakni masih berlandaskan falsafah Pancasila. Mungkin teman-teman jika masih ada yang kurang setuju atau ada tanggapan lain, bisa disampaikan. Atau apakah semuanya sudah setuju dengan pernyataan dari hasil diskusi dari teman-teman kita yang tadi, gimana? Setuju, Pak, setuju. Setuju. Yang lain? Setuju, Mar. Setuju. Oke, berarti kesimpulannya mengenai landasan falsafah ini dari ketiga konstitusi itu sama ya, landasan falsafahnya tidak memiliki perbedaan. Mungkin yang ada itu hanya mengenai gaya bahasanya yang terletak pada konstitusi RIS sendiri yang sedikit berbeda. Kepada notulensi kepada Saudari Dewi agar dicatatkan nanti ke dalam bagian pembahasan ya. Yap. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan negara yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI, Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kepada Saudara Haji kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Martinus. Saya akan menjelaskan mengenai perbandingan materi dari tujuan negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat, serta yang terakhir dari Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi yang langsung saja dari tujuan negara yang termuat di dalam berdasar Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mana tujuan negara Republik Indonesia tersebut sendiri tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea keempat, yang tujuan negara Republik Indonesia tersebut berbunyi bahwasannya negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian dunia. Lanjut ke Konstitusi Republik Indonesia, dari sumber yang saya dapat dari materi ini tidak ada penjelasan yang secara rinci mengenai tujuan negara yang termuat di dalam Republik Indonesia. Tetapi ada perbedaan yang dari materi yang dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tujuan negara yang terdapat di dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia, dan yang menyatakan bahwasannya tujuan negara Indonesia ialah untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat Indonesia dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat sempurna, seperti yang terdapat di dalam Mukadimah dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta tujuan negara yang termuat dalam Konstitusi RIS untuk mempertahankan wilayah Indonesia agar tidak terjatuh ke tangan Belanda. Dan yang terakhir yaitu perbandingan dari kedua materi pembahasan tersebut dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang mana telah dinyatakan bahwasanya tujuan negara yang termuat di dalam UUDS 1950 ini yang terdapat di dalam Mukadimah pada bagian alinea keempat yang menyatakan bahwasanya maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, pri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk
mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat Indonesia dan negara hukum Indonesia yang berdaulat sempurna. Dan serta tujuan dari Konstitusi UUD 1950 ini menyatakan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mewujudkan keinginan rakyat yang menghendaki bentuk susunan negara Indonesia menjadi negara kesatuan republik dengan memperkuat rasa dan persatuan dari masyarakat sendiri. Jadi pada dasarnya kesimpulan yang tujuan negara Indonesia itu dari berbagai konstitusi yaitu pada dasarnya sama, yaitu untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya dari Saudara Aji. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke topik ketujuh mengenai perbedaan bentuk negara yang termuat dalam ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Kepada Saudari Navela kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan bentuk negara pada UUD 1945, pada RIS, dan pada UUDS 1950. Untuk bentuk negara sendiri pada UUD 1945 itu dijelaskan bahwa bentuk negara pada masa ini adalah negara kesatuan, sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Untuk pada UUDS itu sendiri, mengenai bentuk negara yang termuat pada UUDS 1950 adalah negara kesatuan juga. Hal ini termaktub dalam UUDS 1950 pada bab 1 bagian 1 mengenai bentuk negara dan kedaulatan, di mana dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Jadi untuk bentuk negara ini pada UUD 1945 dan pada UUDS itu sama ya, sama-sama negara kesatuan. Lanjut, untuk pada masa RIS itu sendiri, pada masa ini sedikit berbeda ya. Bentuk negara pada masa ini adalah negara federal, sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RIS yang berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Jadi, pada RIS ini, bentuk negaranya adalah negara federasi, berbeda dengan pada UUD 1945 dan pada UUDS 1950. Mengenai negara kesatuan itu ialah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintahan pusat adalah yang tertinggi, dan satuan-satuan nasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Sedangkan untuk negara federal itu sendiri adalah negara kayak ada satu negara, kemudian tuh kayak ada bagian-bagiannya kayak. Udah, itu aja moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Navela atas pemaparannya mengenai perbandingan bentuk negara yang termuat dalam ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menuju ke materi pembahasan kita yang selanjutnya, yakni mengenai perbandingan susunan negara yang termuat dalam tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Kepada Saudara Hafi kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai perbandingan susunan negara dari UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD sementara 1950, maka kita dapat mengambil suatu perbandingan, yaitu pada UUD 1945 kita ketahui bahwa susunan negara kita adalah Republik Kesatuan. Dapat kita lihat di alinea keempat Muqaddimah UUD 1945 dan di pasal 1 ayat 1 UUD 1945, yaitu negara Republik Kesatuan. Kemudian
pada konstitusi RIS, susunan negara Indonesia berbentuk republik, namun ada yang berbeda itu republik federasi. Juga dapat kita lihat pada alinea keempat Mukodimah konstitusi RIS dan pasal 1 ayat 1 juga di konstitusi RIS. Kemudian di UUD 1950 kita juga dapat melihat bahwa susunan negara Indonesia adalah sama dengan di UUD 1945, yaitu negara Republik Kesatuan. Di mana kita bisa menemukannya, kita juga bisa menemukannya di alinea keempat Mukodimah UUD 1950 dan pasal 1 ayat 1 UUD 1950. Maka dari itu kita menarik perbandingannya, yaitu ada kesamaan antara bentuk susunan negara pada UUD 1945 dan UUD 1950. Tetapi ada perbedaan pada saat konstitusi RIS, di mana negara Indonesia susunan negaranya Republik Federal, bukan Republik Kesatuan. Mungkin itu perbandingan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada topik ke-9, yakni mengenai perbandingan wilayah negara dalam setiap ataupun dalam 3 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada Saudari Pera, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai perbandingan daerah wilayah negara dalam yang pertama itu dalam konstitusi RIS. Nah, di mana dalam konstitusi RIS ini mengenai perbandingan daerah wilayah itu diatur pada pasal 2 dan konstitusi RIS itu sendiri memiliki 16 negara bagian, di mana RIS itu meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, dan satuan negara yang tegak sendiri. Kemudian ada Jawa Tengah, Bangka, kemudian ada Belitung, kemudian ada Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, daerah Banjar, dan Kalimantan Tenggara, serta Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua itu perbandingan daerah wilayah negara dalam Undang-Undang Sementara 1950. Mengenai wilayah negara Indonesia pada saat Undang-Undang Dasar 1950, tidak ada pembagian secara jelas di dalam konstitusi tersebut. Akan tetapi, jika kita merujuk pada pasal 2, dapat dikatakan bahwasannya seluruh Indonesia pada saat itu merupakan bagian daripada Republik Indonesia, di mana wilayah atau daerah yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar, menurut saya, di mana wilayah atau daerah yang termuat dalam UUDS itu diatur dalam bagian 2 daerah negara dalam pasal 2 yang berbunyi Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia. Kemudian yang ketiga itu perbandingan daerah wilayah negara yang diatur dalam undang-undang sebelum amandemen atau undang-undang pembentukan BPU PKI, di mana wilayah negara tersebut tidak disebutkan secara rinci dalam undang-undang dasar. Dari ketiga tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya yang pertama dalam konstitusi RIS itu wilayah negara itu adanya pembagian negara bagian. Kemudian jika kita merujuk pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dapat dikatakan bahwasannya wilayah negara itu meliputi seluruh daerah Indonesia. Nah, jika kita merujuk pada Undang-Undang Dasar Pembentukan BPU PKI, tidak disebutkan secara rinci mengenai wilayah daerah tersebut. Sekian mungkin dapat saya sampaikan, saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Pera mengenai pemaparannya mengenai materi perbandingan wilayah negara. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut mengenai materi selanjutnya, yakni perbedaan yang terletak pada ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mengenai alat perlengkapan negara. Kepada Reja kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan atau perbedaan alat-alat perlengkapan negara pada saat Konstitusi UUD 1945, Konstitusi RIS, dan Konstitusi UUDS 1950. Baik, yang pertama pada saat Konstitusi UUD 1945. Di sini terdapat ada beberapa alat-alat perlengkapan negara yang termuat pada UUD 1945, yaitu diantaranya 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Presiden, yang ketiga adalah Dewan Pertimbangan Agung, yang keempat Kementerian Negara, yang kelima Pemerintah Daerah, yang keenam Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketujuh Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang terakhir yang kedelapan Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada saat Konstitusi RIS berlaku, terdapat beberapa alat perlengkapan negara Republik Indonesia Serikat yang terdapat dalam ketentuan umum pada bab ketiga yang menyatakan bahwa alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat ialah 1. Presiden, 2. Menteri-Menteri, 3. Senat, 4. Dewan Perwakilan Rakyat, 5. Mahkamah Agung, 6. Dewan Pengawas Keuangan. Dan yang terakhir itu alat perlengkapan negara pada saat Konstitusi UUD 1950 yang terdapat pada bab kedua alat-alat perlengkapan negara. Ketentuan umum pasal 44, alat perlengkapan negara ialah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Mungkin di sini terdapat beberapa perbedaan, yaitu salah satunya mengenai susunan lembaga, di mana pada saat UUD 1945 terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, yang mana lembaga tertinggi negara pada saat itu ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun pada saat Konstitusi RIS berlaku dan Konstitusi UUD 1950 tidak terdapat lembaga tertinggi negara, tapi semuanya itu adalah lembaga tinggi negara. Selanjutnya itu terdapat juga perbedaan alat perlengkapan negara, yaitu pada saat Konstitusi RIS yang mana terdapat alat perlengkapan negara yaitu Senat, yang mana ini merupakan ciri dari Konstitusi RIS, yang mana Senat ini merupakan perwakilan. Senat merupakan mewakili negara-negara bagian pada pasal yang tercantum pada pasal 80 ayat 1 Konstitusi RIS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reja atas pemaparannya mengenai mengenai alat perlengkapan negara. Oke, setelah mendengarkan mengenai pemaparan dari Saudara Reja, kita selanjutnya beralih ke topik selanjutnya, yakni mengenai perbedaan sistem pemerintahan dalam ketiga konstitusi yang pernah berlaku tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ewi kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Mengenai sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu pada awal kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Cerminan sistem pemerintahan presidensial termuat dalam bab 3 pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan bahwa 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut di atas dimaknai selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Cerminan mengenai sistem pemerintahan parlementer termuat pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dinyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Hal ini mengandung arti bahwa Presiden adalah mandataris MPR,
yang berarti pula dengan kedudukannya sebagai mandataris, maka pertanggungjawaban presiden dilakukan di hadapan MPR. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan yang digunakan pada yang diatur dalam pasal 118 Konstitusi RIS. Pada pasal pertama yaitu presiden tidak dapat diganggu-gugat, pasal kedua menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Rumusan pasal 118 Konstitusi RIS 1949 mengandung arti bahwa presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, dalam pasal 74 ayat 2 juga dinyatakan, sesuai dengan anjuran ketiga pembentuk kabinet itu, presiden mengangkat seorang daripadanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain. Dan dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan pula, 1. Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. 2. Di mana-mana dalam konstitusi ini disebut pemerintah, maka yang dimaksud ialah presiden dengan seorang atau para menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu. Selanjutnya pasal 69 ayat 1 menyatakan presiden sebagai kepala negara menjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah menteri dan menteri-menteri dalam sistem pemerintah parlementer. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara. Selanjutnya mengenai sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara adalah sistem pemerintahan parlementer yang termuat dalam pasal 51 ayat 2. Sesuai dengan anjuran pembentuk kabinet itu, presiden mengangkat seorang daripadanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain, serta rumusan pasal 45 ayat 1 yang menyatakan 1. Presiden ialah kepala negara, dan ditegaskan pula dalam rumusan pasal 83 Undang-Undang Dasar sementara 1950 bahwa pasal 1 presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Pasal 2 baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Serta adanya rumusan pasal 84 yang menyatakan presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan presiden yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari. Pasal-pasal tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa presiden adalah kepala negara, sedangkan tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang membuat pertanggungjawabannya kepada parlemen atau DPR. Jadi dari ketiga sistem parlementer dari ketiga sistem pemerintahan yang berlaku pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar sementara 1950, perbedaannya terletak pada sistem pemerintahan pada masa berlakunya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem pemerintahan campuran presidensial dan parlementer. Sedangkan pada Konstitusi RIS dan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu menganut sistem pemerintahan yang sama, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dewi mengenai pemaparan mengenai materi perbedaan sistem pemerintahan. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke dua topik terakhir yang akan saya bawakan sendiri. Yang pertama, saya akan membawakan topik mengenai perbedaan sistem pemerintahan daerah dalam ketiga konstitusi yang pernah berlaku. Baiklah, saya kali ini hanya menyebutkan pasalnya saja dari setiap konstitusi tanpa membacakan bunyi pasalnya. Untuk pemerintahan daerah, yang paling memiliki perbedaan yakni terletak pada konstitusi RIS, di mana pada konstitusi RIS terdapat pada pasal 131, di mana dijelaskan bahwa pemerintahan daerah ataupun negara-negara bagian menjalankan urusan pemerintahnya dengan cara demokrasi yang sesuai dengan konstitusi RIS itu sendiri. Sedangkan pada Undang-Undang Dasar 1945,
bentukan BPUPKI pada pasal 18 dan juga dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada pasal 131 sama-sama menyatakan bahwa pemerintahan daerah atau daerah-daerah bagian di Indonesia pada saat konstitusi tersebut menjalankan pemerintahannya berdasarkan dengan hak otonomi yang sudah diberikan oleh pemerintahan pusat. Baik, selanjutnya kita berlanjut mengenai hal-hal lain yang sudah diatur di dalam konstitusi, yakni kita bahas perbandingannya satu persatu. Yang pertama kita merujuk mengenai pada hal kewarganegaraan. Jika kita merujuk pada pasal 5 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan juga pada pasal 5 Konstitusi RIS memiliki persamaan yakni sama-sama menyatakan proses naturalisasi. Sedangkan pada Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI sama sekali tidak menyatakan proses naturalisasi atau proses pewarganegaraan. Selanjutnya kita membahas mengenai pernyataan warga negara Indonesia. Pernyataan warga negara Indonesia dijelaskan juga pada pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI dan juga pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sedangkan pada Konstitusi RIS sendiri tidak dijelaskan secara terperinci mengenai warga negara Indonesia. Lanjut ke perbandingan mengenai hal agama. Pada Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Konstitusi RIS, di mana masing-masing terletak pada pasal 43 Undang-Undang Dasar Sementara, pasal 18 Konstitusi RIS, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI, sama-sama menyatakan dua hal penting, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan juga Indonesia menjamin kebebasan masyarakatnya dalam hal beragama dan menjalankan agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh warga negaranya masing-masing. Selanjutnya kita beralih ke topik ataupun materi pembahasan hal pendidikan. Pada Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memiliki persamaan, yakni sama-sama menyatakan hak warga negara dalam hal pendidikan dan kewajiban pemerintah dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI, pasal 29 Konstitusi RIS, dan pasal 41 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Selanjutnya kita beralih ke topik pertahanan negara. Pada pertahanan negara ini, masing-masing memiliki perbedaannya, yakni pada Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan pada pasal 30, yakni pertahanan negara. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tidak dijelaskan secara terperinci mengenai hal-hal pertahanan negara, melainkan hanya bertuliskan sudah dijelaskan dengan jelas. Dapat disimpulkan bahwa pada Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak dijelaskan apa atau organisasi apa yang paling bertugas dalam hal pertahanan negara. Berbeda dengan Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, di mana jika merujuk pada pasal 23 pada Undang-Undang Konstitusi RIS sendiri, dinyatakan bahwa Tentara Republik Indonesia memegang kewenangan dalam hal pertahanan negara di mana dipimpin langsung oleh Presiden. Dan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berbeda dengan RIS, di mana pada RIS Tentara Republik Indonesia yang memegang kewenangan, tetapi pada Undang-Undang Dasar Sementara ini, yang memiliki kewenangan dalam pertahanan negara adalah Angkatan Perang Republik Indonesia, yakni yang di bawah kedaulatan atau di bawah kepemimpinan Presiden. Terdapat pada pasal 125 dengan penjelasan lebih lanjut pada pasal 126 dan 127. Selanjutnya beralih ke topik kesejahteraan sosial. Pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yakni persamaan menyatakan perlindungan terhadap kaum anak terlantar, kaum lansia, dan kaum masyarakat kelas miskin ataupun yang berada dalam ekonomi yang tidak mampu. Merujuk pada Konstitusi RIS 45 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yakni
Kesejahteraan sosial pada kedua konstitusi ini berporos pada kemauan rakyat. Sedangkan pada Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPK sendiri, kesejahteraan sosial lebih berporos kepada hal ekonomi rakyat pada saat itu. Lanjut ke hal terakhir mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Pada Undang-Undang Dasar 1945, yakni lebih tepatnya pada pasal 37, di sana dinyatakan ataupun disebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan perubahan adalah MPR, di mana dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh konstitusi tersebut. Sedangkan pada konstitusi RIS pada pasal 190 dinyatakan bahwa DPR dan Senat berwenang dalam melakukan perubahan sesuai dengan usulan yang sudah diterima dan juga berlaku dengan syarat-syarat persetujuan yang sudah dijelaskan dalam konstitusi tersebut. Dan terakhir pada Undang-Undang Dasar sementara 1950 merujuk pada pasal 140 dan penjelasan lebih lanjut pada pasal 142, di mana dinyatakan bahwa ada suatu lembaga, yakni Majelis Perubahan Undang-Undang, yang berwenang dalam melakukan perubahan undang-undang pada saat konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 berlaku. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang telah mendengarkannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya, di mana di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perbandingan dasar keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950. 1. UUD 1945. Dari beberapa sumber yang sudah saya baca, untuk dasar keberlakuan UUD 1945, sebelum amandemen tidak ada dituliskan dasar keberlakuannya secara rinci. Hanya banyak membahas mengenai sejarah dan membahas mengenai UUD 1945 yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedua, Konstitusi RIS. Berlakunya Konstitusi RIS terdapat pasal 1 dan 2 Federal nomor 7 tahun 1950 yang telah mengubah bentuk susunan negara serikat menjadi bentuk negara kesatuan yang disahkan dan diumumkan di Jakarta pada 15 Agustus 1950. Pasal 1 menentukan tentang diubahnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara, dan setelah itu dimuatkan naskah Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu mukadimahnya beserta dengan 146 pasal-pasalnya. Sedangkan pasal 2-nya menentukan tentang mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Pergantian bentuk susunan negara tersebut dilakukan dengan mengubah Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Yang ketiga, UUDS 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, berlakulah bentuk susunan kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang dasarnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, para audiens sekalian yang menyaksikan diskusi kami ini melalui tayangan YouTube ini, kami semuanya meminta maaf kembali atas terjadinya masalah teknis berupa jaringan pada salah satu rekan diskusi kami, Saudari Ira. Mungkin saat ini sekian dulu diskusi kita mengenai perbandingan ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia secara pendekatan normatif. Kami adalah seorang mahasiswa, kami juga butuh saran dan kritik yang membangun dari teman-teman sekalian. Di mana kita ini generasi penerus bangsa, jadi kita harus lebih mendalami mengenai konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Kami tunggu saran dan kritikan yang membangun pada halaman komen di bawah. Mungkin sekian dulu, kami ucapkan terima kasih dan selamat bertemu kembali di diskusi berikutnya.